Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali hadir di pembelajaran kita, pembelajaran sejarah, suatu proses penggalian ataupun proses pembelajaran terhadap fakta sejarah ataupun kejadian-kejadian yang dalam beberapa terminologi itu selalu diartikan sebagai proses mengkaji masa lalu. Namun sesungguhnya dalam proses pembelajaran sejarah itu kita bisa menggali atau menemukan mutiara-mutiara hikmah itu dalam segala fenomena, tidak kejadian-kejadian yang sudah lampau, sehingga kita sebetulnya memiliki arti atau memiliki makna terhadap pembelajaran itu demikian luas. Jangan kemudian hanya membatasi diri bahwa yang dinamakan dengan pembelajaran sejarah itu hanya mengkaji tentang masa lalu, tetapi apa yang terjadi di depan mata, apa yang berlangsung di depan kita itu juga bisa kita kaji sebagai sebuah peristiwa sejarah. Karena begitu dia sudah lalu ya, ataupun baru saja terjadi, itu juga bisa kita ambil hikmah atau kita ambil pelajaran yang terbaik dari peristiwa itu, dan kemudian kita bisa berbuat yang lebih baik, berbuat yang sifatnya memperbaiki keadaan ataupun tindakan-tindakan yang terjadi sebelumnya. Ya, jadi poinnya sebetulnya adalah itu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, adalah proses yang harus memiliki arti dan memiliki makna. Saya selalu katakan ini, saya selalu menekankan fondasi ini dalam pembelajaran sejarah, karena ketika kita mengkaji sejarah, kemudian kita tidak bisa mengambil pelajaran dari materi sejarah tersebut, maka apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dalam kita belajar itu menjadi sebuah sia-sia. Maka tidak boleh sia-sia. Dan saya juga mestinya kita meyakini bahwa belajar sampai sia-sia apapun, meskipun dalam proses pembelajaran itu, mohon maaf, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak apa-apa. Tetapi bahwa kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang dituntut untuk bisa lebih dewasa, maka alangkah baiknya kita harus menjadi pribadi yang bisa mengambil setiap pelajaran ataupun nilai-nilai yang terkandung dari satu proses yang kita alami, meskipun itu tidak menyenangkan. Sebagaimana hari ini misalnya kita belajar pada situasi yang tidak tepat, pada situasi yang sangat menyulitkan, pada situasi yang tidak baik menurut kita, dan yang makan apabila proses yang dialami, apabila proses yang dia ada di dalamnya itu bisa mengambil pelajaran. Kita ambil sisi positif dari setiap kejadian sejarah. Karena hari ini pun sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa hari ini apa yang kita alami ini adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa pembelajaran sejarah itu bukan semata berbicara tentang masa lalu. Berbicara sejarah adalah berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi bukan hanya sekedar masa kini juga, tapi juga ada pembahasan atau membicarakan masa depan. Ya, bagaimanakah
kehidupan yang akan datang itu betul-betul bisa dilihat, bisa disikapi dari sekarang melalui fakta-fakta yang terjadi di masa-masa yang telah berlalu, di masa-masa yang sudah dilalui oleh begitu banyak orang, begitu banyak pelaku sejarah, dan mereka memberikan inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita, kepada generasi berikutnya, apakah bisa melanjutkan yang baik dari yang mereka lakukan. Sebagai bincang semua kita dulu lunas budaya Indonesia itu terus bisa mana kita paling kata tentang rada kemudian finarnya digital platform saja yang tepat ya. Aku sekalian, saya dalam kesempatan ini sengaja ingin menyampaikan penjelasan satu pengarahan yang berkaitan dengan bagaimanakah nanti kita bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan kegiatan pembelajaran sejarah ini sebagai media untuk melihat secara detail, secara mendalam pemikiran kalian dan cara bagaimana kalian mengungkapkan pemikiran dan seterusnya. Ya, jadi saya akan coba untuk menyampaikan sharing PowerPoint yang sudah disiapkan. Ya, jadi pada intinya adalah saya ingin menyampaikan satu metode yang berharap dari metode ini bisa melihat secara keseluruhan ya, cara berpikir, kemudian juga cara kalian menyampaikan satu ide, pemikiran kalian tentang sejarah, pemikiran kalian tentang diri kalian sendiri, karena di dalamnya juga ada curhat dan seterusnya, yaitu dengan memanfaatkan, sepertinya udah kelihatan ya. Ya. Metode yang saya gunakan adalah podcast lab. Jadi nanti ke depan saya akan ada semacam podcast. Ya, podcast sudah sering kita lihat, sudah sering kita tonton. Yang sangat terkenal itu podcast di Indonesia, di YouTube channel itu, misalnya di Corbuzier misalnya, itu sudah menggunakan podcast. Jadi ada semacam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh seorang moderator atau oleh seorang host kepada narasumbernya. Nah, nanti itulah yang akan kita coba terapkan di dalam menyangkut peristiwa ya. Menyangkut peristiwa. Yang kedua adalah menyangkut tokoh. Kalau tokoh itu sudah beberapa
saya minta kepada kalian untuk membuat tulisan, membuat narasi tentang tokoh sejarah, ya. Jadi dari tokoh itu kita ambil sisi positifnya, pasti ada gitu loh. Siapapun, ya, apapun dia profesinya, apapun dia aktivitasnya, seorang seniman kah, seorang politisi kah, atau seorang dokter, ya, bisa juga dalam kondisi yang ada saat sekarang ini. Misalnya jika kalian mengambil tokoh inspiratifnya itu bisa juga. Tapi umumnya memang sudah ditentukan kemarin bahwa tokoh yang kita kaji adalah tokoh-tokoh sejarah, atau yang kedua adalah tokoh-tokoh idola. Kemarin sudah dibuat tentang itu, ya. Terima kasih yang sudah membuatnya, dan banyak yang juga terlambat begitu, sehingga itu mempengaruhi nilai, ya. Kalau kurikulum yang diminta adalah bagaimana kalian bisa tugas-tugas terselesaikan dengan baik. Nah, saya berharap bahwa dari podcast ini nanti bisa kelihatan secara langsung. Saya bisa bertatap muka secara langsung dalam artian virtual begitu. One man bisa kelihatan. Ya, one man show, ya. Kalau di TV itu ada acara one man show, Tukul sebagai hostnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Atau gambarannya seperti ini, bukan empat mata atau ini baru empat mata, atau ini bukan mata, ini mata-mata, dan seterusnya, semacam itu kegiatan itu. Tetapi kalau podcast itu sendiri ya modelnya seperti Deddy Corbuzier. Meskipun saya juga menyadari saya tidak sesempurna Deddy Corbuzier, jauh sekali, ya kan. Tapi kalian juga nanti bisa belajar untuk bisa membuat podcast, atau bisa membuat narasi yang sama tentang kegiatan semacam podcast. Dan saya ingin mulai dari kegiatan kita, dari pembelajaran kita, dan nanti kalian bisa mencontoh, bisa melihat bagaimana penampilan kalian disorot, ya, atau direkam, dibuatkan videonya, dan nanti kita akan langsung upload di channel kita, channel pembelajaran sejarah. Channel pembelajaran kita itu ada beberapa. Yang pertama adalah bisa menggunakan MAN 21 TV, kemudian yang kedua bisa menggunakan LAB channel atau Lab channel atau Lab Amanah Budaya, ya. Jadi nanti kalian bisa lihat itu, bisa kembangkan, bisa modifikasi, ya. Saya berharap kalian juga nanti bisa membuat hal yang sama, atau bahkan sudah ada yang melakukan itu. Jangan-jangan sudah ada yang melakukan itu, sudah bisa membuat podcast, itu luar biasa, ya. Silakan kalian bisa berekspresi, membuat ide-ide yang berkaitan dengan apapun, ya. Kalau podcast itu kan temanya bisa macam-macam. Seperti Deddy Corbuzier misalnya, tema yang dia bahas itu hampir semua masalah dia tuliskan, dia narasikan, dia buat programnya, kemudian ada wawancara, bahkan wawancara dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu luar biasa, ya. Kalian bisa tonton, kalian bisa lihat inspirasi dan ide-ide yang kemudian mengalir di situ. Kalian bisa tonton, dan inspirasinya bisa kalian ambil, dijadikan sebagai bahan informasi dan lain sebagainya, ya. Oke, yang kedua, apa itu podcast? Tadi sebetulnya secara garis besar saya sudah sampai, ya. Definisi pembelajaran podcast, ya. Podcast Lab adalah bentuk lain dari penyajian materi sejarah. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi sejarah itu lewat pembelajaran kelas, tapi coba menggunakan virtual, dan nanti virtual itu nanti bisa ditonton karena hasil rekamannya nanti bisa diupload di YouTube channel, sehingga bisa ditonton, ya. Jadi ini merupakan metode pengajaran sejarah yang memanfaatkan media populer di
dunia digital untuk menyajikan materi sejarah secara live atau menggunakan metode podcast. Jadi kita menggunakan metode podcast untuk materi pembelajaran sejarah, ya, dengan menghadirkan kalian sebagai narasumber gitu loh. Makanya ketika kalian menjadi narasumber, kalian harus bisa menguasai betul materi sejarah yang disampaikan gitu, ya. Jadi kalian tuh harus menguasai betul materi yang disampaikan. Suaranya cukup jelas ya? Apa suaranya ada suara double nggak? Suaranya gema, jelas atau enggak? Jelas ya? Jelas soalnya. Oke. Jadi itu definisi pembelajaran menggunakan podcast, dan kalian sekali lagi luar biasa sebagai narasumber. Kalau narasumber di Deddy Corbuzier itu misalnya ada Pak Menteri, Mas Nadiem Makarim, ya, masih muda tapi luar biasa. Dia menjadi narasumber. Kalian nanti yang jadi narasumbernya, ya. Jadi dalam podcast lab pembelajaran sejarah ini, kalian yang sebagai narasumber. Maka ketika menjadi narasumber, kalian harus menguasai betul materinya, harus tahu betul siapa itu, misalnya Soekarno. Karena temanya tentang Soekarno, misalnya kalian harus menguasai betul siapa Soekarno. Istrinya ada 9, harus bisa menyebutkan semua, harus bisa menguasai betul materi tentang Soekarno. Apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno? Soekarno pernah didigul. Ngapain dia didigul? Kenapa dia bisa sampai didigul dan seterusnya? Itu yang kemudian hal-hal yang harus kalian kuasai secara materi, karena sebagai seorang narasumber itu harus menguasai materi. Artinya begini, sebetulnya kan podcast itu tidak harus orang yang yang ahli di bidang itu, tapi setidak-tidaknya pertanyaan yang berkaitan dengan tema itu kalian harus sudah bisa menguasai dengan baik. Seperti misalnya di media empat mata, ya, di media hitam putih yang di direct oleh Deddy Corbuzier juga, itu memperlihatkan bahwa tidak harus dia pandai berbicara atau ahli, tapi dia memang punya prestasi sih memang. Tetapi saya kira meskipun kalian tidak, katakanlah bisa dikatakan bukan ahlinya di bidang Soekarno, Pak, saya nggak memahami Soekarno, tapi nggak apa-apa. Wong kalian istilahnya cuma diminta bagaimana mencontoh atau apa yang positif menurut kalian tentang Soekarno misalnya, itu kan kalian bisa jawab. Nanti daftar pertanyaan nanti kita sudah siapkan, dan kalian harus bisa menjelaskan dengan baik supaya apa yang kalian sampaikan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi sumber informasi buat orang lain, ya. Jadi itu adalah poin-poin yang nanti kita akan coba kembangkan di dalam pembelajaran menggunakan podcast. Jadi podcast itu kita coba terapkan dalam pembelajaran kita, sekedar variasi saja supaya kita tidak bosan dengan situasi itu. Kalau memang dimungkinkan kalau memang dimungkinkan, saya kepingin semuanya bisa hadir dan nonton, nanti kita bisa rekam bersama seperti ini, ya. Misalnya seperti ini, artinya hadir sampai cukup banyak, ya. Itu bisa juga seperti itu, ya. Oke. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tujuan dari podcast ini adalah untuk mengembangkan cara berpikir sejarah. Maksudnya apa? Bahwa podcast itu adalah satu metode ngobrol secara terbuka, face to face, sehingga pembelajaran sejarah itu bukan sebuah hafalan. Pembelajaran sejarah itu adalah sesuatu yang mengalir dari pemikiran kalian, ya. Ketika apa yang kita pelajari itu mengalir dari pikiran kalian pahami, itu pasti kita akan mengeluarkan istilah, mengeluarkan kata-kata, hasil pemikiran, hasil renungan, yang itu adalah datang dari kita sendiri, bukan orang lain atau kita baca, enggak, tetapi adalah asli kita memahami betul materi sejarah itu, bukan hanya sekedar hafalan, ya.
Bukan itu tujuan dari pembelajaran, bukan untuk dihafal, tetapi adalah bagaimana kalian bisa paham dengan materi sejarah yang diberikan atau yang disampaikan. Nah, dengan metode ini maka sangat dimungkinkan kalian untuk harus berpikir kritis, harus bisa mengambil inspirasi, harus bermakna, ya. Karena apa? Karena memang ya harus seperti itu. Pembelajaran sejarah tidak mungkin kalian cuma hafal doang, meskipun ketika misalnya berbicara tentang ruang, waktu, tanggal, tahun dan hari segala macam berkaitan dengan hal-hal pokok dalam sejarah itu memang perlu dan sangat penting, ya. Tapi secara bertahap nanti itu akan mengikuti, artinya kita akan bisa menghafal itu dengan baik gitu kan. Tapi nanti akan mengikuti, ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kalian paham ketika ditanya apa sih yang kamu lihat dari Soekarno. Sebentar Pak, saya baca dulu Pak. Saya ingat-ingat dulu Pak tanggal, tahun, harinya segala macam. Nggak harus kayak gitu, tapi kalian harus memiliki satu pemahaman bahwa dalam diri Soekarno itu ada energi besar Pak. Wah. Kalimat energi besar itu artinya Anda memiliki pemahaman sendiri terhadap materi sejarah. Hasil pemikiran, hasil renungan sendiri. Ketika kita menghasilkan pemikiran sendiri, merupakan buah pemikiran sendiri, hasil merenung, itu artinya Anda sudah melakukan apa yang dinamakan dengan buat kritis. Sejarah itu adalah kritis. Sejarah itu harus bermakna, sejarah itu harus inspiratif. Harus kayak gitu. Makanya ketika kemarin ada wacana untuk mengurangi bahkan menghilangkan pembelajaran sejarah, menurut saya itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan besar. Kenapa dikatakan sebuah kesalahan besar? Karena sejarah adalah fondasi. Sejarah adalah informasi yang tercatat pada masa yang lampau. Ketika masa lampau itu dihilangkan, apa yang terjadi dengan sebuah masyarakat atau sebuah bangsa? Orang nggak tahu akarnya. Orang tidak tahu tentang masa lalu. Orang tidak tahu tentang bagaimanakah para pendiri bangsa. Ketika orang tidak tahu masa lalunya, maka yang terjadi adalah sosok yang gamang. Kalau itu ada pada suatu negara, maka generasi yang tanpa sejarah itu adalah generasi yang gamang. Saya mau ngapain ya? Gamang, tahu gamang nggak? Ya, itu yang akan terjadi ya, ketika kita menjadi generasi yang kemudian tidak memahami atau tidak mengerti sejarah, apalagi sejarah dihapuskan. Kalau di Singapura yang namanya sejarah dihapuskan itu adalah hal yang wajar. Sejarah Singapura nggak banyak. Ya, Singapura hanya menjadi tempat persinggahan dari kapal-kapal, hanya menjadi tempat bagi kegiatan bisnis. Maka pembelajaran sejarah di sana dihapuskan. Oh, nggak ada kok, nggak ada masa lalunya nggak jelas. Ya, yang dipentingkan adalah bisnis. Maka jangan kemudian yang namanya pendidikan yang kita laksanakan itu kemudian mengadopsi kurikulum dari Singapura. Nggak nyambung itu, ya. Kalau kita menggunakan kurikulum Singapura itu tidak nyambung. Ya. Ya meskipun tetap ada sejarahnya, cuma tidak semegah, seluar biasa yang dimiliki oleh bangsa. Kita harus bangga dengan itu. Dan ke depan cara kita membangun, cara kita memajukan bangsa ini adalah dengan alur-alur historisnya. Alur-alur historis itu artinya adalah kejayaan tentang masa lalu, luar biasa. Misalnya pemerintah mau bikin ibu kota baru, maka polanya harus mengikuti kebudayaan asli Indonesia. Arsitektur dari bangunan yang akan didirikan di kota baru atau di ibu kota baru itu mengikuti pola-pola kebudayaan nasional. Misalnya polanya mengikuti Kerajaan Majapahit. Itu kan karakter Indonesia. Coba misalnya, bikin dong satu bangunan suatu kota yang mirip kayak di Romawi, keren. Nggak bisa kayak gitu. Itu artinya adalah kesadaran sejarah itu menjadi penting. Masa kita mau ngikut-ngikutin pola kebudayaan ataupun pola bangunan rumah dan lain-lainnya itu mengikuti pola-pola yang ada
Yunani Romawi misalnya, itu kan jauh dari semestinya, lucu begitu, ya kan? Ini dari pembelajaran sejarah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan dari podcast ini adalah kalian harus kritis, ya. Kalian harus mengambil makna dari materi sejarah tersebut, kemudian harus inspiratif. Syukur-syukur kalian ketika tampil di podcast itu kalian bisa memberikan hiburan, bisa memunculkan kata-kata sendiri, bisa memunculkan quote yang luar biasa, yang itu bisa menginspirasi orang lain, dan kemudian nanti channelnya bisa viral. Itu luar biasa. Terkenal bukan karena channel Pak Arief, tapi terkenal karena kata-kata kalian yang kalian buat, karena nanti akan kita publikasikan lewat channel ya. Jadi harus dari sekarang disiapkan materi yang kalian akan tampilkan, akan sampaikan di dalam podcast ya. Harus siap. Oke, yang berikutnya adalah mekanisme podcast. Podcast ini dilaksanakan oleh seorang guru sebagai host, saya sebagai hostnya, kemudian kalian sebagai narasumber. Apa tugas-tugasnya? Ya. Peran guru adalah sebagai produser. Produser kebetulan saya yang bikin acaranya, saya yang susun silabusnya, saya yang susun materinya itu apa, ya. Kemudian saya juga sebagai kreatornya. Kreator itu artinya buat videonya segala macam. Kebetulan saya yang bikin semuanya, saya yang bikin semua, ya. Sementara masih sendiri karena memang kita belum bisa secara maksimal menjalankan peran-peran teknologi kita ya, karena ada keterbatasan. Kecuali peralatan kita lengkap ya, teknologi kita lengkap ya. Kalian saja kadang di antara kalian ya, mungkin bukan kalian, ada dari sebagian teman kalian yang tidak bisa hadir di dalam Meet misalnya karena ketiadaan kuota. Ini kan juga masalah ya. Salah satu kendala di dalam kegiatan PJJ yang kita lakukan ya. Jadi saya sebagai produser, saya sebagai moderator, saya sebagai kreator, saya sebagai eksekutor, waktunya ditentukan, saya yang tentukan ya. Itu gambaran yang perlu saya sampaikan ke seluruh sivitas anak-anakku sekalian supaya bisa menjalankan podcast ini dengan baik ya. Idealnya sih bisa ngikutin kayak Deddy Corbuzier ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, close the door. Nanti kita rubah, siji loro telu tutup lawange, misalnya ya, itu bahasa Jawa tapi. Nah kalian bisa membuat podcast seperti itu, dan sementara ini tugas kalian adalah menyampaikan atau menampilkan apa yang sudah dibuatkan. Kemungkinan kalau bisa di luar jam nanti kita akan minta, misalnya Pak, saya hari ini saya minta podcast dong Pak, saya duluan Pak, boleh ya. Challenge ya, ada challenge-nya. Siapa yang mau duluan nanti silakan daftar duluan, boleh ya. Kalau duluan pasti nilainya beda lah ya. Mudah-mudahan sih ada nanti yang, tapi nanti secara berurutan mungkin dari kelompok 1 dulu atau mungkin dari belakang ya, nanti kita tentukan aja ya. Oke, berikutnya sedikit lagi saya sampaikan. Nah, adapun acaranya adalah bahwa dalam podcast itu ada pembukaan. Saya akan buka tadi kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5 close the door, dan seterusnya kayak siaran di radio aja ya. Kemudian pengantar, saya memberikan pengantar tentang tema yang nanti akan dibahas dalam 30 menit ke depan dan seterusnya. Narasumbernya adalah siapa bla bla bla. Saya yang banyakkan ngomong nanti pokoknya. Ke depan kalau memang itu proyeknya bagus dan kalian mungkin ada yang, Pak saya dong Pak sebagai hostnya, ya sangat boleh sekali ya, sangat boleh. Itu nanti sementara kita seperti ini dulu, saya yang handle dulu. Dan kalau kalian yang bikin nanti mungkin penugasan, jadi kalian bikin podcast dengan temannya 2 misalnya, tapi itu proyek berikutnya lah. Sementara ini saya yang masih tanya-tanya. Kemudian tanya jawab interaktif, jadi menanyakan ada sekitar 10 soal, nanti kalian harus sudah siapkan ya. Dan pembawaannya sebisa mungkin adalah alami, tidak nyontek, tidak bawa buku dan seterusnya, mesti kayak gitu supaya ya kalian juga termotivasi untuk memahami materi tersebut ya, saya kira itu.
Kemudian ada pemutaran video, ya itu jika ada. Hiburan juga jika ada, ya. Hiburan itu maksudnya adalah Pak, saya ada hiburan dong Pak, saya ada lagu Pak, saya sudah videokan, saya buat videonya di YouTube, ada Pak, tinggal putar. Oke. Bisa itu ditampilkan dalam podcast kita, ya. Mestinya podcast itu adalah idealnya adalah suara yang bagus, ya. Suara saya agak cempreng, makanya kurang pas, tapi nggak apa-apa gitu loh. Tapi kadang-kadang saya juga kalau lagi enak kondisi tenggorokan itu suaranya lebih enak kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang kalau saya pribadi tidak mesti, tapi di antara anak cowok banyak yang di MAN 21 apalagi beberapa itu suaranya bagus-bagus. Itu kalau podcast keren sekali gitu, ya. Jadi kalian juga latihan untuk berbicara. Kalian yang suaranya bagus harusnya pede gitu loh. Ya, Pak Arif saja pengen sekali punya suara yang bagus. Yang kayak di radio-radio itu dan seterusnya, itu buat podcast bagus sekali itu. Ya, cewek boleh. Dari sekarang latihan, kapan lagi? Anda harus punya podcast sendiri, harus punya penghasilan dari situ kalau pada akhirnya itu menjadi sebuah profesi. Itu luar biasa, bisa menghasilkan. Ya, cuma memang problemnya tantangan sekarang podcast itu hampir setiap daerah, bahkan bukan lintas daerah lagi, seluruhnya orang bikin podcast, ya. Oke, kisi-kisi pertanyaan kalian siapkan. Contoh misalnya ini saya sampaikan ada 9 atau 10, nanti saya perbaiki lagi. Yang pertama contohnya, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa atau tokoh ini? Saya tanya seperti itu. Jadi kalian, jadi gini Pak, tokoh ini adalah tokoh sejarah yang begitu berarti bagi bangsa kita karena beliau adalah seorang tokoh proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau bersama Bung Hatta dan seterusnya. Yang kedua, penanya lebih dalam materi. Pertanyaan 5W 1H Anda kuasain itu, ya. Artinya detail dari tokoh itu kamu paham. Bajunya Soekarno kalau perlu, sepatunya Soekarno ukurannya berapa dan seterusnya kalau perlu. Itu artinya adalah pemahaman sejarah. Memahami suatu tokoh, suatu peristiwa itu detail gitu. Yang ketiga, bocorannya sudah dikasih tahu ini sekitar 9 atau 10 pertanyaan. Yang ketiga, mengapa Anda memilih materi ini? Apa yang menarik dari materi ini? Jangan jawab, ya disuruh sama Pak Arif, jangan. Tapi kalian memang betul-betul ya tertarik, menarik Pak, karena saya ingin sekali menjadi presiden. Buktinya ada orang biasa yang sudah jadi presiden, Jokowi misalnya. Saya ingin jadi presiden juga Pak. Meskipun saya anak seorang tukang Gojek, tapi saya bisa menjadi presiden. Saya buktikan Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menarik dari tokoh yang ditugaskan gitu kan. Harus ada materi yang menariknya itu apa? Menariknya Soekarno ini Pak, istrinya banyak Pak, sampai 9. Saya inspirasi Pak. Ya, jangan itu, ya. Itu lain lagi itu pembahasannya. Itu lain lagi materinya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah jika sejarah yang penting adalah bagaimana mengambil pelajaran dari materi tersebut. Menurut Anda, apa pelajaran yang dapatkan dari materi ini? Kamu jelaskan. Ya, jadi pelajarannya adalah tentang bagaimana memimpin suatu bangsa. Saya ingin sekali menjadi pemimpin sebagaimana Soekarno. Pelajarannya adalah kita termotivasi. Ini yang luar biasa dari seorang Soekarno. Makanya saya mengambil pelajaran betul dari apa yang dilakukan oleh Soekarno itu Pak. Pertanyaannya bisa panjang bisa pendek. Kalau panjang itu ya lebih bagus. Cuma itu kalau masih misalnya jawabannya pendek, nanti Pak Arif harus menggali lagi. Harapannya sih bisa panjang, kalian bisa banyak menyampaikan yang penting-penting yang perlu ya. Kalau memang diminta pendek ya pendek. Kalau diminta agak panjang ya coba panjang lah supaya nggak datar gitu loh. Artinya sebuah tampilan podcast itu harus menarik begitu. Yang kelima, apa hubungannya materi tersebut dengan keadaan kita saat ini? Jadi kalian harus bisa menghubungkan ya materi dalam sejarah itu dengan keadaan kita. Contoh, Soekarno itu pemimpin hebat. Saya melihat sekarang kepemimpinan nasional itu tidak sehebat Soekarno Pak. Menurut saya pemimpinnya mah biasa-biasa aja misalnya. Contoh. Ya.
Jadi kalian harus bisa mengaitkan apa sih pelajaran yang bisa diambil pada masa lalu dengan kondisi kita saat sekarang ini. Yang keenam, apa yang Anda mau sampaikan? Ada puisi yang bisa kamu bacakan? Nah, kalau ada puisi silakan kamu baca puisi, berdeklamasi. Pemimpin hebat. Kau adalah pemimpin hebat. Engkau adalah teladan bagi setiap insan manusia. Sama ya, insan sama manusia. Ya, apapun, silakan kalian bikin puisi dan kemudian kalian bacakan dalam podcast kita. Ya, siap ya? Saya berharap ini saya masih monolog ya, karena kebetulan sedang direkam. Jadi saya tidak dialogis. Nanti setelah ini mungkin setelah salam baru nanti saya akan coba tanya jawab ke kalian. Kemudian yang ketujuh, apa harapan dan kesimpulan Anda? Ya, bikin kesimpulan setelah kalian presentasi, setelah kalian menyampaikan selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa menyimpulkan. Ya, kesimpulannya senang sekali saya bisa mempelajari Soekarno dan ini menjadi satu energi positif buat saya untuk menjadikan saya tambah termotivasi dan tambah semangat. Ya, 8 penutup oleh host, kemudian lagu sebagai penutup dalam podcast dan seterusnya. Nanti pertanyaan bisa ditambahkan lah. Tapi minimal ini yang saya sampaikan sekitar 7 atau 9 pertanyaan nanti kalian siapkan ya. Jadi ini ke depan podcast kita. Kalau perlu nanti sore sudah ada 1 orang atau 2 orang yang bisa presentasi. Saya kira cukup untuk hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.